You don't know anybody by the name of Irish? Get the fuck out of here, man. Suck on this. Hai bioskoper, selamat datang di Bioskop Jadul. Pada kesempatan kali ini, Bioskop Jadul akan mengajak bernostalgia dengan salah satu film klasik yang tak terlupakan, Taxi Driver. Rilis pada 9 Februari 1976 dengan bintang utama Robert De Niro, Jodie Foster, Sybil Shepherd, Harvey Keitel, Albert Brooks, dengan sutradara Martin Scorsese. Film ini direquest oleh Fathur Rahman. Apa kabar bro? Banyak penghargaan telah diraih termasuk Palme d'Or di Festival Film Cannes 1976 dan 4 nominasi di Academy Award. Film ini juga menjadi ikonik dalam sejarah perfilman dan membawa kita ke dalam dunia gelap seorang supir taksi yang penuh misteri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan menuju dunia Taxi Driver. Film ini dibuka secara impresionik dengan pemandangan malam jalanan Manhattan. Melalui kaca depan taksi terlihat dunia bawah tanah terdiri dari para penipu dan orang terlantar. Seorang penyendiri abad ke-20 yang penuh teka-teki masuk ke kantor sebuah perusahaan taksi. Dia adalah Travis Bickle. Hendak melamar sebagai pengemudi taksi untuk shift malam karena dia menderita insomnia. Saya tidak bisa tidur malam, katanya. Dan dia tidak menemukan apapun yang berarti untuk dilakukan di siang hari. Sebagai solusi terapi untuk hidupnya, bahkan menawarkan bekerja pada hari libur dan berkendara ke daerah kota yang paling kotor. Dia memberikan beberapa fakta biografi tentang latar belakangnya. Dia adalah mantan marinir berusia 26 tahun. Jaket tempur marinirnya memiliki tambalan Brigade King Kong dan profil psikologisnya mendekati petarung zona perang. I'm working long hours now. Dia pertemannya yang jorok dan bergaya prasejahtera. Travis menulis catatan hariannya. Dia menceritakan dengan sinis di jurnal compang-campingnya tentang kota yang kotor dan pekerjaan barunya. Hari berikutnya, Travis melaju dengan taksinya di jalan-jalan malam yang kumuh, licin basah, dipenuhi gelandangan, mucikari, pengedar narkoba, dan pelacur. Dia mengangkut jiwa-jiwa yang hilang dari satu tempat ke tempat lain. Dia muak dengan kota rusak dan kotor itu. Salah satu penumpang larut malam adalah seorang pengusaha tipe eksekutif yang terlihat mirip dengan calon presiden Valentine, ditemani seorang pelacur. Penumpang bermesraan selama perjalanan, mengabaikan seolah-olah dia adalah bagian dari mesin mati. Sendirian pada dini hari, dia menghabiskan waktu luangnya di bioskop porno berperingkat XXX, sebuah petunjuk bahwa kepribadiannya skizoid. Dia dengan dingin ditolak dalam upaya menggoda petugas di bioskop porno. Kembali ke apartemen, dia tersiksa dan terpendam, berbaring terjaga di tempat tidur menonton sinetron siang di tempatnya yang berantakan. Walaupun penuh penderitaan, dia berusaha menemukan identitasnya sendiri. Travis tertarik pada seorang wanita jangkung berambut pirang berpakaian putih. Dia muncul di jalan Manhattan, berjalan sendirian ke markas kampanye calon presiden Charles Valentine, di mana dia bekerja sebagai sukarelawan politik. Travis mengamati dari jauh, memujanya, dan mulai tertarik padanya. Gadis itu adalah impian idealnya. Di dalam gedung yang sibuk, gadis muda Betsy bersama rekan kerjanya bernama Tom sedang berbicara tentang strategi dan isu-isu dalam kampanye. Betsy memperhatikan bahwa seorang pengemudi taksi menatap mereka dengan mata dingin dan tajam. Betsy menyampaikan itu kepada Tom. Tom keluar dan menyuruh taksi itu berhenti memblokir trotoar di depan kantor. Travis pun berlalu dari situ menikmati kerja, mengantar penumpangnya, menyusuri jalan kota di malam yang kusam itu. Dia pun berhenti di sebuah restoran untuk ngopi. Sopir taksi lain sudah ada di sana dan Travis pun bergabung. Sementara pengemudi taksi lain berbicara, Travis tersesat di dunianya sendiri, kemudian menggambarkan lingkungan kerja mereka yang berbahaya dengan pelanggan yang kasar dan ancaman terbaru, orang gila yang menggunakan pisau memotong telinga pengemudi taksi lain. Cerita-cerita tersebut menggambarkan hubungan antara seks dan kekerasan dalam dunia sopir taksi. Salah satu rekannya bernama Doug Boy menyarankan agar Travis membawa senjata untuk melindungi dirinya. Dan jika Travis ingin membeli senjata, dia punya sumbernya.
Doug Boyce menunjukkan kepadanya sebuah amplop berisi obat-obatan yang dijualnya. Travis mengatakan dia tidak mau. Doug Boyce pun keluar. Keesokan harinya, Travis yang berpenampilan menarik berjalan dengan percaya diri ke markas kampanye Valentine, berusaha bertemu dengan wanita yang telah lama dikaguminya. Travis mengatakan bahwa dia ingin menjadi relawan kampanye Valentine, dan tanpa basa-basi, Travis mengundang Betsy minum kopi bersamanya. Tom mengintai di sana, acuh tapi sebenarnya cemburu. Betsy terkejut tetapi tetap menerima untuk bertemu dengannya nanti sore. Sekitar pukul 4 sore, Travis mondar-mandir dengan gugup, merokok, dan memeriksa arlojinya di luar markas Valentine. Beberapa saat kemudian Betsy keluar, dan mereka pun pergi ke kedai kopi di Columbus Circle. Sambil ngopi, Betsy menceritakan tentang masalah organisasi dan 15.000 relawan Valentine di New York. Travis membahas masalah pribadinya dengan cara yang canggung dan terpaksa mencoba membuat lelucon ringan. Selama monolog yang bertele-tele, Travis membandingkan dirinya lebih baik dari rekan kerja Betsy, Tom. Saat mereka menyelesaikan kencan, Travis meminta Betsy untuk pergi ke bioskop bersamanya di lain waktu yang disetujui Betsy. Betsy kemudian memberitahu Travis bahwa dia mengingatkannya pada lirik lagu Kris Kristofferson. Adegan selanjutnya terlihat Travis di toko kaset. Dia dibantu memilih album rekaman Kris Kristofferson dengan lagu yang dikutip Betsy. Dia membelinya dan masuk kembali ke taksi dalam pekerjaan rutinnya. Tiba-tiba, Charles Valentine bersama pembantu kampanyenya secara tidak sengaja sebagai salah satu penumpang taksi Travis. Travis memperhatikannya dari kaca spion. Dia segera menyanjung kandidat itu dalam obrolan ringan tentang dukungan pada Valentine dan memberitahu semua penumpangnya untuk memilih Valentine. Valentine memberitahu Travis bahwa dia belajar lebih banyak tentang Amerika dari naik taksi daripada di limousine. Lalu bertanya kepada Travis satu hal tentang negara ini yang mengganggu. Travis memberitahu Valentine bahwa menurutnya kota New York seperti selokan, penuh dengan sampah dan perlu dibersihkan. Valentine terdiam sesaat sebelum menanggapi keraguan Travis dengan kota itu, dan dengan tenang mengatakan bahwa politisi harus membuat beberapa perubahan radikal. Saat mereka keluar dari taksi, Valentine menjabat tangan Travis dan Travis menegaskan kembali bahwa menurutnya Valentine akan menang. Penumpang berikutnya seorang gadis muda berambut pirang, pelacur jalanan, masuk ke dalam taksinya dan menyuruh Travis membawanya pergi. Travis ragu dan menoleh ke belakang, pintu belakang terbuka. Gadis itu berusaha melarikan diri dari pria lebih tua yang menyeretnya keluar dari taksi. Pria itu membayar Travis $20 dan mengatakan lupakan kejadian itu. Paginya, Travis mengembalikan taksinya ke pangkalan. Dia menatap sejenak $20 yang kusut di kursi sebelah. Dengan enggan, dia mengambil dan memasukkannya ke dalam kantong. Malamnya, Travis berpakaian rapi berjalan menuju kencan yang direncanakan bersama Betsy. Kencan dengan Betsy dimulai dengan nada positif. Dia dengan bangga memberi Betsy hadiah rekaman piringan hitam Kris Kristofferson. Travis mengatakan bahwa pemutar stereonya rusak dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang musik, tapi dia akan berusaha. Dengan tidak percaya diri dan menyedihkan, Travis yang kurang pandai bergaul merusak hubungan yang baru dimulainya. Travis membawa Betsy ke bioskop porno murah di 42nd Street. Betsy tersinggung dan terkejut dengan pilihan filmnya yang aneh itu. Travis dengan canggung mengantar Betsy masuk ke dalam bioskop. Setelah beberapa menit, Betsy merasa malu dan marah. Dia tersinggung lalu melompati Travis dan keluar dari bioskop. Travis merasa frustrasi, bingung, dan buru-buru keluar mengikutinya. Upaya Travis untuk meminta maaf sia-sia. Betsy menyetop taksi dan meninggalkannya dengan mengatakan bahwa sejak awal Travis hanya mempermainkannya, dan juga mengatakan bahwa dia sudah memiliki rekaman Kristofferson, walaupun Travis memohon menerima piringan hitam itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Travis berbicara di telepon umum, meminta maaf kepada Betsy karena membawanya ke bioskop porno. Travis berulang kali ditolak untuk berkencan, bahkan telepon tidak dijawab. Lantai apartemen Travis dipenuhi deretan rangkaian bunga layu dan sekarat yang dikembalikan oleh Betsy. Merasa bermasalah di dalam, Travis menyerbu markas politik di hari kerja mereka yang sibuk. Tom menahan Travis sementara Travis mengumpat Betsy karena tidak membalas panggilan teleponnya.
Dikawal ke pintu, Travis melakukan perlawanan dan memberitahu Betsy yang pernah dianggap seperti malaikat ternyata jahat seperti semua wanita lain. Diperburuk pengalaman kencannya yang gagal, dibatalkan oleh seorang wanita kelas menengah atas di luar jangkauannya, dia mulai terisolasi secara psikologis. Penumpang berikutnya seorang pria parubaya, berkumis dan bertingkah menakutkan yang bersikeras agar Travis menepi, membiarkan Argo berjalan. Pria itu adalah suami yang menderita dari seorang istri yang selingkuh. Siluetnya terlihat di jendela lantai 2 apartemen pria lain. Travis duduk tanpa ekspresi. Penumpang gilanya menjelaskan rencana pembunuhannya. Penumpang itu secara agresif mendesak Travis untuk menjawab pertanyaan selama fantasi membunuh istrinya yang bersinar itu dengan Magnum kaliber 44. Mereka berdua sama, ditolak wanita. Travis diam, tapi memikirkan bahwa kekerasan tidak sekedar fantasi. Di kafeteria Belmore, sekelompok sopir taksi duduk mengitari meja, bertukar cerita dari perjalanan kerja mereka. Travis bergabung dengan grup dan membayar hutang $5 kepada salah satu sopir taksi. Dia pergi sebentar berbicara secara pribadi dengan Wizard yang filosofis itu. Dalam cahaya merah neon, Travis mencari semacam dukungan. Dengan ragu-ragu dan tidak jelas, Travis menjelaskan kondisi mentalnya yang memburuk dan kecenderungan jahatnya. Dia mulai mendapatkan ide-ide buruk di kepalanya. Dalam sudut pandang Wizard, semua orang lebih atau kurang kacau dan terjebak di dunia yang absurd. Travis yang benar-benar terjebak di dunia yang tidak dia mengerti, tidak dapat menyerap khotbah eksistensial Wizard dan menyebutnya hal terbodoh yang pernah dia dengar. Travis kembali ke apartemennya yang suram, makan di depan TV yang menampilkan wawancara dengan kandidat Presiden Valentine. Keesokan harinya, Travis mengemudikan taksinya melewati markas Valentine. Markas setengah kosong dan meja Betsy juga kosong. Hanya tulisan di kaca depan bahwa 4 hari lagi akan datang Charles Valentine, presiden kita selanjutnya. Kemudian hari pun mulai gelap. Travis menginjak rem dengan tiba-tiba, menghindari gadis muda yang pernah ditarik dari kursi belakang taksinya. Dia perlahan membutuhkan gadis muda itu dan teman wanitanya. Di persimpangan jalan mereka mengambil 2 pria hidung belang. Travis pun menyadari bahwa mereka berdua adalah pelacur anak-anak hippie. Dia melaju kencang, sementara suara hatinya menakdirkan kesepiannya. Berbeda dengan penampakan dirinya yang apa adanya. Pikirannya adalah catatan dari pandangan yang obsesif, tersiksa dan tertusuk tentang realita manusia, tentang korupsi dan kehidupan yang buruk di kota. Cara pertama Travis mengatur dirinya memerangi kesepiannya melalui senjata. Di sudut jalan, salah satu teman memanggilnya dan mengenalkannya pada Andy Easy, seorang penjual keliling yang menawarkan senjata kepadanya. Pemuda berpakaian rapi itu membawa 2 koper besar dan meletakkannya di tempat tidur di kamar hotelnya. Dia membuka koper itu dan mengambil pistol laras panjang berukuran 8 inch Magnum kaliber 44 yang menurut Travis terlalu besar. Travis pertama-tama memeriksa Magnum dan kemudian 3 senjata lain, sementara Andy menggambarkan profil senjata itu. Travis membeli 4 senjata semi-otomatis seharga $875 dari pedagang gelap itu. Kemudian Andy bertanya apakah Travis tertarik untuk membeli narkoba atau Candyland. Travis tidak tertarik dengan hal semacam itu. Cara kedua untuk menemukan identitas baru adalah dengan memulai rutinitas latihan fisik yang kaku. Travis berolahraga dengan fanatik meskipun kondisi mentalnya memburuk. Dengan penuh semangat melakukan push up, pull up, dan latihan beban yang berlebihan di apartemennya seolah-olah akan perang. Terlihat bekas luka pecahan peluru di punggungnya. Di gudang senjata ilegal, Travis memulai latihan. Entah mengapa dia memulai pelatihan yang begitu ketat. Mungkin kemarahan dan frustasi Travis yang terpendam yang diceritakan kepada Wizard tentang ide buruk yang ingin dilepaskannya. Kembali ke apartemennya, dia berlatih menembak mereka di depan cermin. Temboknya dihiasi dengan peta dan perlengkapan politik yang berhubungan dengan politisi Charles Valentine dan Betsy juga ditargetkan. Dia membuat perlengkapan pendukung yang dipasang di lengan bawah dan pisau tempur yang tampak mengerikan di pergelangan kakinya. Dia mengeluarkan peluru kaliber 44, membuat potongan X di kepala peluru. Betsy!
Bendera merah, putih, dan biru sedang dipasang untuk rally Valentine di luar ruangan, di mana Betsy dan Tom sibuk bekerja. Dengan jaket hijau Angkatan Darat, Travis berjalan ke arah agen Secret Service yang tinggi, serius berkacamata hitam. Travis meniru sikap menyilangkan lengan si agen, kemudian membawanya ke obrolan ringan tentang dinas rahasia dan senjata. Travis memberitahu agen itu bahwa dia melihat beberapa orang yang mencurigakan di tempat lain, kemudian bertanya kepadanya apakah sulit masuk dinas rahasia. Travis mengatakan kepadanya bahwa menurutnya dia pandai dalam hal itu, pernah di Korps Marinir, dan akhirnya agen itu mengatakan akan mengirim Travis semua informasi tentang cara melamar. Travis memberikan informasi palsu kepada agen itu, dan dia pun pergi menghilang di tengah keramaian. Di apartemennya, Travis makin terasing dan kejam. Dia memelototi dirinya sendiri di cermin dan melafalkan percakapan di mana dia mengancam dan terus-menerus menantang musuh imajinernya. Travis menodongkan pistol ke musuh imajiner dan menggumamkan kata-kata kotor dan marah pada dirinya sendiri. Travis mulai mengucapkan manifesto seolah-olah melatih apa yang akan dia katakan saat dia membunuh Valentine. Kemudian dia berbaring di tempat tidur dan kata hatinya mengatakan, inilah pria yang tidak tahan lagi. Seorang pria yang berdiri melawan sampah, bajingan, anjing, dan kotoran. Suatu malam, saat Travis berbelanja di sebuah supermarket, dia menyaksikan perampok menodongkan pistol ke manajer toko. Dia menghadapi pria yang gugup itu dan menembak kepalanya dengan pistol kaliber 32. Perampok itu terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai. Khawatir karena dia menggunakan senjata tanpa izin, Travis meninggalkan pistolnya pada Melio, manajer toko itu, dan pergi. Sementara manajer toko yang marah memukul pencuri yang tidak sadarkan diri di lantai dengan pipa. Kembali ke apartemennya, tak bergerak, tanpa ekspresi, dan terpesona di depan TV-nya saat menonton American Bandstand, salah satu ikon budaya tahun 60-an. Untuk mengilustrasikan kebenciannya, Travis menyandarkan laras pistol di kepalanya ketika dia menikmati kata-kata lagu Jackson Browne, Late for the Sky, di mana remaja-remaja secara sugestif menari di layar. Pada rapat umum Valentine lainnya di pinggir jalan kota yang padat, Travis mengintai sang kandidat. Dia duduk dengan dingin di kursi pengemudi dan mendengarkan pidato kandidat dari sistem pengeras suara yang menggelegar. Pesan populis Valentine sangat menginspirasi, tetapi bagi Travis, ia memisahkan dirinya dari rakyat. Seorang polisi di rapat umum itu menegur Travis, tidak boleh parkir di situ. Travis pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke apartemennya, duduk di meja dapurnya dan membaca kartu ucapan yang akan dikirim ke orang tuanya berjudul Happy Anniversary to a Couple of a Good Scouts, untuk dirinya sendiri, di mana dia berharap orang tuanya baik-baik saja, berharap tidak ada yang meninggal, dan meyakinkan mereka bahwa suatu hari akan ada ketukan di pintu dan itu adalah dia. Kemudian Travis lanjut menonton sinetron, adegan putusnya pernikahan pasangan muda karena keinginan wanita untuk menceraikan suaminya dan menikah dengan pria lain. Adegan itu menyakitkan, mengingatkan Travis akan kegagalan cintanya. Dia mendorong TV hitam putih murahan dengan kakinya dan akhirnya jatuh dan meledak. I love him. Travis menyumpahi dirinya sendiri. Looking for some action? Yeah. Sebagai lawan dari malaikat Betsy yang tak tersentuh, Travis akhirnya bertemu Iris di persimpangan. Pelacur berusia 12,5 tahun yang dikelola oleh germo kecil bernama Matthew. Mucikari yang mengenakan topi itu mengira Travis sebagai polisi yang menyamar. Setelah dengan curiga memeriksa dan berdebat secara verbal dan dirasa bersih, maka mereka mulai menegosiasikan harga. Matthew pun memberitahu tarif untuk tidur dengan pelacur muda itu. Travis akan membayar ke Matthew, tapi Matthew menolak dan mengatakan agar dia membayar pelacur itu secara langsung. Travis dan Iris pun pergi menuju ke sebuah hotel. Di ujung koridor, mereka melewati pengelola kamar hotel yang menyewakan kamar untuk pelacur dan juga sebagai pencatat waktu mereka. Keduanya memasuki ruangan dan kesempatan Travis hanya 15 menit. Di sebuah ruangan yang dipenuhi lilin dan dihiasi poster bintang rock,
Travis menjalin persahabatan dengan Iris daripada berhubungan seks. Sementara dia bersiap menanggalkan pakaian, Travis bersikeras agar dia tetap memakai bajunya. Travis memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia berusaha menyelamatkan Iris dan membujuknya agar membebaskan diri dari mucikari. Iris menyadari bahwa Travis tidak tertarik berhubungan dengannya. Dia tersentuh dan setuju untuk sarapan bersama Travis keesokan harinya. Travis ragu tentang waktu untuk bertemu dengannya karena tampaknya mengganggu rencana pembunuhannya, tapi kemudian setuju. Travis pun memperkenalkan dirinya dan kemudian dengan manis mengucapkan selamat tinggal Iris yang cantik. Pengelola kamar muncul dari ambang pintu yang gelap. Travis memberi pria itu $20, uang kertas $20 kusut yang diberikan sebelumnya oleh sport mucikari Iris beberapa hari lalu. Keesokan harinya, Travis membawa Iris ke kedai kopi. Travis menjadi terobsesi untuk menyelamatkan gadis berwajah segar itu dari keadaannya dan mengembalikannya ke keluarga dan sekolahnya. Travis sekali lagi mendesak gadis itu untuk meninggalkan mucikarinya. Bagaimana dia puas merusak dirinya sendiri dan menjual tubuhnya di usia yang begitu muda. Tapi Iris mengatakan bahwa dia suka dengan sport dan tidak ingin diselamatkan. Travis mengatakan bahwa mucikari itu menyebutnya sampah. Travis membujuknya agar meninggalkan kehidupannya yang rendah itu. Iris mengatakan bahwa dia mau ikut komune. Kemudian Travis memberikannya uang untuk tinggal bersama komune di Vermont sebagai biaya pelariannya dari sport. Tetapi Iris menolak uang itu. Kembali ke hotel sewaan para pelacur, Iris menjelaskan ketidakbahagiaannya kepada mucikari jalanannya itu. Dia tidak suka dengan pekerjaannya itu. Dengan sikap halus seperti beludru, Sport memanterainya dan membujuk Iris untuk melanjutkan hidupnya sebagai pelacur jalanan. Di tempat latihan tembak, Travis memulai lagi latihan. Dia merencanakan perang untuk membersihkan, menyelamatkan, menebus masyarakat, dan juga menunjukkan cintanya pada Iris. Di apartemennya, dia menyemir sepatu botnya dan membakar beberapa bunga kering yang dikembalikan Betsy. Setelah mengasap pisaunya, dia menempelkan di sisi sepatu botnya. Dia menghitung $500 dalam pecahan $100 untuk Iris, disertai pesan, "Iris sayang, uang ini harus digunakan untuk perjalananmu. Pada saat kau membaca ini, saya akan mati. Travis." Terlihat apartemennya lebih rapi dari biasanya. Travis telah bertekad untuk memerankan pandangan dunianya yang neurotik dan melawan kejahatan dengan kekerasan. Dia menjelaskan misinya mengejar calon presiden Valentine dan melakukan tindakan pembunuhan. Alih-alih mengendalikan kejahatan, dia melepaskan keberuntalan yang luar biasa dari jiwanya yang bermasalah. Untuk mengusir hidupnya yang kosong dan tersiksa, dia beralih ke solusi yang kejam dan merusak. Muncul dari taksi caker saat Valentine berbicara kepada kerumunan yang berkumpul. Di Columbus Circle, Travis menyatu dengan penonton mengenakan pin Valentine, "We are the people," dan potongan rambut Indian Mohawk. Saat rapat umum berakhir, Travis menerobos kerumunan menuju politisi yang dibencinya, Valentine. Sebelum dia cukup dekat untuk membunuh Valentine, pengawal Secret Service yang diajak bicara sebelumnya melihatnya. Travis melarikan diri, menghindari pengejaran agen. Frustrasi karena nafsu darahnya belum terpuaskan, Travis meminum lebih banyak pil pereda nyeri dengan bir di apartemennya. Dia kemudian mengemudikan taksi pergi mencari Iris di hotel yang digunakan Sport untuk bisnis prostitusinya. Namun sore itu, sebelum Travis tiba, Sport didekati oleh mafioso kulit putih parubaya yang menerima pembayaran tunai dari Sport. Hey, Sport, how you doing? Menyerupai orang Indian dengan potongan rambutnya yang parah, Travis menyapa Sport dengan ramah dan kemudian memancingnya dengan pertanyaan lanjutan tentang Iris. Sport mengatakan tidak mengenal Iris, bahkan mengusir Travis. Kemarahan Travis yang tidur bangkit. Dia menodongkan pistol ke perut Sport dan menembaknya. Beberapa saat kemudian, dia memasuki tangga gelap menuju apartemen Iris di mana dia mendekati penjaga kamar hotel. Dia menembak tangan kanan penjaga itu. Tembakan lain terdengar di belakang Travis melukai sisi kiri lehernya. Travis menoleh ke belakang dan melihat Sport dengan cepat menembaknya di ujung koridor.
Saat Travis mencoba menghabisi penjaga di tangga, dia kembali ditembak di bahu oleh seorang mafioso. Salah satu gangster rekan sport dan pelanggan Iris. Terluka dan terhuyung-huyung, Travis menembak gangster itu, menyebabkan dia jatuh ke belakang ke kamar Iris. Penjaga yang terluka menabrak Travis dan bergulat dengannya ke arah Iris. Iris menjadi ketakutan. Travis mengeluarkan pisau tempur dari sepatu botnya dan menusuk tangan kiri penjaga itu. Kemudian meraih revolver dari mafioso yang telah tewas dan menembak penjaga itu. Dengan dua senjata berbeda, Travis mencoba menembak dirinya sendiri di leher. Tetapi senjatanya berbunyi klik kosong. Lelah setelah berjuang, Travis ambruk ke sofa beludru merah di samping Iris yang ketakutan. Kepalanya perlahan jatuh ke belakang. Ketika polisi tiba, Travis tidak dapat berbicara. Dalam jarak dekat yang mengerikan, dia tanpa daya mengangkat jari yang berlumuran darah ke kepalanya dan membuat suara ledakan dengan mulutnya sambil meniru pelatuk 3 kali dalam pura-pura bunuh diri. Pada akhirnya, Travis ingin mengorbankan dirinya sebagai tindakan pemenuhan, pembersihan, dan pemurnian terakhir. Tetapi upaya bunuh dirinya gagal. Dia perlahan kehilangan kesadaran karena kehilangan banyak darah. Kemudian kepalanya jatuh ke belakang. 3 polisi berdiri di pintu dengan senjata. Genangan dan cipratan darah menutupi koridor lorong. Senjata di lantai, tubuh sport berada di ujung lorong, dan polisi menahan kerumunan yang berkumpul di ambang pintu. Yang mengejutkan, masyarakat dan surat kabar membebaskannya dari dosa-dosa dan memujinya atas pengorbanan berdarah dan keberanian main hakim sendiri. Masyarakat hampir sama sakitnya dengan Travis. Di dinding apartemen terlihat tajuk utama clipping koran terpasang. Mereka memuji dan menyatakan perbuatannya yang berani. Ucapan terima kasih yang emosional dikirimkan ayah Iris kepada Travis. Tuan Bickle yang terhormat, saya tidak bisa mengatakan betapa bahagianya Nyonya Stinsma, dan saya mendengar bahwa Anda baik-baik saja dan pulih. Kami berusaha mengunjungimu di rumah sakit ketika kami berada di New York menjemput Iris. Tapi kau masih koma. Kami takkan bisa membalas budimu atas kembalinya Iris pada kami. Kami pikir kami telah kehilangan dia dan sekarang hidup kami penuh kembali. Tak perlu dikatakan, Anda adalah pahlawan dalam keluarga kami. Saya yakin Anda ingin tahu tentang Iris. Dia telah kembali ke sekolah dan giat belajar. Masa transisi sangat berat baginya, seperti yang bisa Anda bayangkan. Tapi kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan dia tidak pernah melarikan diri lagi. Kesimpulannya, Nyonya Stinsma dan saya ingin mengucapkan terima kasih lagi dari lubuk hati kami yang terdalam. Sayangnya, kami tak mampu ke New York lagi untuk berterima kasih secara langsung atau kami pasti akan melakukannya. Tetapi jika Anda datang ke Pittsburgh, rumah kami akan sangat terbuka menyambutmu. Terima kasih banyak, Bert dan Ivy Stinsma. Travis muncul sebagai pahlawan masyarakat atas tindakannya membersihkan dunia. Dia telah mengirim seorang gadis muda pulang ke rumah orang tuanya dan membebaskannya dari genggaman germo. Travis pulih dan tidak dihukum. Dia telah dibebaskan dari siksaan obsesifnya dan kembali ke pekerjaannya yang biasa sebagai sopir taksi. Dia dengan damai berbicara dengan teman-teman sopirnya, Wizard Dogboy Charlie, sambil menunggu penumpang di depan Hotel St. Regis, bagian kota yang lebih beradab. Seorang penumpang memasuki taksi Travis, taksi paling depan dalam antrean di depan hotel. Itu Betsy. Betsy adalah orang pertama yang berbicara setelah keheningan yang lama. Betsy gelisah, waspada, dingin, dan jauh, tetapi mengetahui perbuatan mulia Travis dan terpesona oleh ketenaran Travis karena membersihkan kota dari sampah-sampah itu. Travis hanya tersenyum tenang sambil mengawasinya dari kaca spion. Setelah perjalanan yang pada dasarnya tidak penting, Betsy pun tiba di tujuannya. Dia keluar dan Travis menolak ongkosnya. Travis melaju ke malam yang gelap,
meninggalkan Betsy berdiri di trotoar. Travis menyesuaikan kaca spion untuk melihat ke belakang. Namun Betsy telah melangkah ke apartemennya. Hanya pemandangan malam kota New York dari sudut pandang sopir taksi, dan film pun berakhir. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu memiliki interaksi sosial yang sehat dan membangun hubungan dengan orang lain agar tidak merasa terasing dan kesepian sehingga mudah terobsesi dan mencari arti hidup dengan cara yang salah. Namun kita jangan hanya diam dan membiarkan kejahatan terjadi di sekitar kita, tetapi juga harus berani bertindak untuk melindungi orang lain dan menciptakan perubahan yang lebih baik. Terima kasih telah menemani bioskop jadul dalam perjalanan nostalgia bersama Taxi Driver. Jangan lupa berikan pendapat dan kenangan kalian tentang Taxi Driver di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai konten ini, jangan ragu untuk like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya. Tetap stay tune di saluran ini dan sampai jumpa.